kembali lagi bersama di Bincang-Bincang FE Umpo Media. Saya bersama Mas ganteng loh di sini. Perkenalkan dulu, saya Alifta. Dan Mas siapa namanya? Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Almazidan. Boleh tahu Mas, dari prodi apa, semester berapa? Ya, jadi saya dari prodi manajemen Fakultas Ekonomi semester 5. Oke, sebelumnya selamat dulu ya Mas. Selamat yang udah menang menjadi Duta FE tahun 2003 ini. Terima kasih. Oh ya Mas, boleh tahu nggak alamatnya mana? Ya, alamat asal saya Trenggalek, Mbak. Jauh banget ya. Ya lumayan. Di sini ngekos apa? Di sini ngontrak. Kebetulan ngontrak di daerah Jeruk Sing. Kalau mau Mbaknya mau mampir dekat rumah saya, di rumah saya maksudnya di Trenggalek. Di Trenggalek itu enak, ancer-ancernya depan stadion Trenggalek. It's easy. Jangkaunya mudah dijangkau ya Mas? Mudah sekali. Mudah sekali. Oke Mas, di sini saya mau bincang-bincang nih terkait Duta FE. Mungkin saya juga belum tahu nih Duta FE itu apa, terus itu yang menyelenggarakan mungkin juga dari mana, apa, saya juga belum tahu. Sebelumnya tuh Duta FE itu apa ya Mas ya? Ya, Duta FE itu seperti wadah bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi ya. Itu yang diadakan dari kakak-kakak BEM Fakultas Ekonomi. Terus mereka mungkin mencari potensi-potensi terpendam dari mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kayak gini-gini aja, kayak belum ada pergerakan sama sekali gitu kan. Terus mungkin bisa dengan cara ini, dengan cara mengadakan duta, terus mereka masuk ke tahap seleksi, masuk ke tahap berbagai macam proses ya kan. Di sana ada banyak proses dan nantinya mungkin bisa terlihat bakat mereka di mana, potensi mereka di mana, mungkin seperti itu. Untuk jumlahnya sendiri itu berapa Mas? Untuk jumlah semua peserta itu berapa? Jumlah semua peserta itu karena diambil dari per kelas. Jadi Fakultas Ekonomi semuanya itu diambil per kelas, itu menyetorkan delegasinya masing-masing gitu. Ya sekitar 55 atau sampai 60. Ya juga ya berarti. Terus jadi 55 itu diambil berapa? Terus dari 55 itu langsung diseleksi ke 27 kalau nggak salah. 27. 30, terus 15, 10, 5. Urutannya gitu. Untuk syaratnya menjadi Duta FE itu apa aja Mas? Karena mungkin bagi adik-adik juga kan, adik tingkat yang mau ikut Duta FE kan apa nih syaratnya apa aja, yang perlu dipersiapkan apa aja gitu. Ya mungkin yang mental utama ya? persiapan mental sih. Iya, mental juga. Persiapan mental dan psikisnya harus sehat. Jadi ya mungkin bagaimana kita harus tahu mungkin cara berkompetisi. Ya harus, jadi kalau pada saat kompetisi itu kita harus pakai strategi yang mana, kita harus mengetahui lawan kita itu seperti apa, gitu kan. Jadi kita harus menyiapkan bahan untuk perang itu di situ. Sama satu lagi ya, potensi diri. Ya, kan? Betul. Potensi diri itu salah satu yang kunci utama untuk jadi Duta FE. Ya, benar sekali. Terus itu Mas, kalau ikut Duta FE itu seleksinya dari apa, terus ke tahap apa, terus bagaimana? Ya, jadi pertama itu seleksi tahap pertama itu tes tulis dan tes wawancara. Jadi di sana nanti ada tes wawancara dengan dosen dan petinggi-petinggi BEM. Oh, petinggi-petinggi BEM. Ya. Lalu ada tes tulis itu seputar ya global lah. Seputar global dan seputar fakultas ekonomi. Lalu kalau sudah lolos dari tahap tes tulis dan tes wawancara, nanti mereka akan masuk ke tahap tes bakat. Tes bakat. Jadi mereka nanti ya sama ada dewan jurinya, diambil bukan hanya dari dosen tapi juga dari luar
Yang kemarin itu mantan Kakang Senduk Ponorogo 2019 jadi juri bakat kami. Itu juga alumni Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga. Tes bakat. Jadi dari tes bakat itu nanti yang tes itu 10 pasang. 10 pasang dan nanti akan diseleksi di situ untuk ke tahap selanjutnya. Ini untuk menjadi duta FE itu harus punya visi misi ya Mas ya. Nah ini Ya. kita belum tahu nih visi misi Masnya apa untuk jadi duta FE. Waduh. Boleh tahu nggak Mas? Visi misinya masih dari tadi malam ya. Masih anget ini. Banget ya. Ya, jadi visi misi saya yang tadi malam saya sampaikan itu menanamkan kepada generasi muda Indonesia terutama itu dengan beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu kreatif karena yaitu generasi muda Indonesia kan harus punya ide, punya inovasi baru, bagaimana cara mereka memecahkan persoalan itu dengan cara yang baru dan lain-lain gitu kan. Pokoknya itu harus sampai orang itu belum sampai terfikir ke situ gitu. Ya. Harus selangkah lebih maju ya. Ya, betul sekali, selangkah lebih maju. Terus ada dinamis. Yang kedua itu saya menyampaikan dinamis. Karena kita harus apa ya? Down to earth membumi. Iya, membumi. Dengan gitu kan kita bisa dengan cepat, dengan gerak cepat menyesuaikan dengan masyarakat, dengan lingkungan. Ya mungkin seperti itu yang dinamis. Terus yang terakhir ini saya kasih di poin terakhir karena bagi saya sangat penting, yaitu produktif. Produktif itu karena saya zaman sekarang sering mendengar kalimat yang membuat telinga saya panas ya Mbak. Itu apa itu? Generasi kaum rebahan, itu saya sangat tidak setuju itu. Ya karena kita kan masih pemuda lah kok masih enak-enakan rebahan, tidak melakukan suatu gebrakan apa gitu kan. Betul. Jadi menurut saya mahasiswa Fakultas Ekonomi terutama itu setidaknya bisa membuat sebuah karya, bisa membuat sebuah inovasi yang benar-benar nyata, bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Betul banget. Terus saya tertarik mungkin ini yang senjata saya ya. Apa itu? Sebagai penguat itu saya memberi kutipan dengan bahasa Arab. Oh, berarti itu nggak jadi nilai plusnya. Iya mungkin itu ya. Ya kutipannya berbunyi seperti ini. Laukana nuril ilmi yudraku bil muna maka nasu fil bariyati jahilun. Jadi artinya itu seandainya cahaya ilmu itu bisa didapat dengan hanya angan-angan saja, itu maka nasu fil bariyati jahilun. Manusia di dunia ini itu tidak ada yang bodoh. Nah, jadi memang harus apa ya? Kita buktikan dengan nyata, dengan sebuah karya, bukan hanya angan-angan tok, tidak ada gerakan, tidak ada apa-apa gitu. Mungkin seperti itu. Jadi itu ya Mas ya, untuk jadi seorang generasi muda itu harus inovatif, harus punya ide dan semangat gitu ya. Semangat. Karena saya juga melihat banyak banget ini anak-anak tuh yang hanya rebahan, anak kuliah itu apalagi ya. Anak kuliah itu hanya datang kuliah tuh cari IPK bagus, udah pulang. Ya, cuma gitu-gitu aja. Jadi mereka tuh dituntut untuk berprestasi, nggak cuma sekedar kuliah aja ya berarti ya. Iya. Betul sekali. Untuk itu Mas, untuk mengikuti Duta FE itu apa ya kesulitannya Mas? Apa sih selama ini yang kesulitannya itu apa aja? Ya mungkin kesulitan saya terutama itu ya karena banyak persaingan yang hebat-hebat ya. Jelas di Duta itu lawan kita berat-berat dan bakat-bakat mereka itu juga sangat kuat-kuat. Jadi macam-macam kuat-kuat mereka. Ya mungkin itu juga salah satu tantangan. Lalu kita melewati proses yang banyak memang. Jadi ya itu sih kesulitannya mungkin itu aja. Kesulitannya, ya. Terus menurut Mas apa ya? Dibandingkan teman-teman lain tuh
kelebihannya apa, jadi kok bisa ya aku menang gitu, apa ya, aku kelebihanku apa ya dibanding teman-temanku tuh apa, mungkin menurut kamu apa kelebihan kamu dibanding teman-teman kamu? Kelebihan saya tuh apa ya, Mbak? Lah apa? Ya, kadang ya saya bisa lebih ini sih, cara berkompetisi sih. Jadi saya punya strategi sendiri untuk berkompetisi. Jadi celah mana yang bisa saya masuk lewat celah mana ini, oke, saya masuk. Berarti pintar melihat itu ya, peluang. Ya, peluang. Sama tadi mungkin salah satu jadinya itu ya yang filosofinya yang bersyarat itu ya, mungkin jadi nilai itu plusnya. peluang sekali. Tuh. Terus untuk harapan ini Mas, untuk harapan untuk adik-adik tingkat yang mau ikut Duta FE itu apa? Ya, harapannya untuk adik-adik tingkat yang ingin mengikuti Duta FE tahun depan ataupun 2024. selanjutnya lagi, ya itu bisa kok dipersiapkan mulai sekarang. Bakat-bakat apa yang ingin diasah, terus mengasah bakat, terus ilmu pengetahuan juga, terus dan apa ya, percaya diri. Iya. Itu penting, percaya diri itu penting karena ya dites juga mental kita gitu. Iya, betul banget. Mungkin itu. Tadi kan udah harapannya untuk adik-adik tingkat tuh apa aja. Terus sekarang harapan untuk Fakultas Ekonomi apa ini Mas? Karena kan mewadahinya kan Fakultas Ekonomi nih apa? Ya harapannya untuk Fakultas Ekonomi maju dan terus berprestasi. Maju dan terus berprestasi. Udah template ya. Iya, template banget ya, udah lengkap, maju dan terus berprestasi. Okay. Ya tidak aneh ya. Ya saya setuju sih karena juga banyak dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi juga berprestasi pada tahun ini juga banyak kan. Banyak banget ya. Banyak banget. Saya setuju kalau itu. Karena generasi muda sekarang tuh pada itu hebat-hebat karena nggak cuma di rumah aja, mereka juga mencari tahu di luar-luar itu apa aja, ikut lomba-lomba, bakat minat. Karena zaman sekarang itu hanya untuk mengandalkan kepintaran aja tuh nggak itu ya. Tidak cukup. Tidak cukup, betul. Jadi harus mengandalkan hard skill juga. Betul banget. Oke, terima kasih Mas Alvin untuk bincang-bincang hari ini. Sama-sama Kak. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Hari ini kita bincang-bincang dengan Mas Alvin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.